Selamat datang di channel kami, Anak Dusun. Mari berpikir cerdas, jangan berhalu. Oke, ini adalah sebuah cerita nyata fakta dan tengah terjadi di tengah bangsa kita yang rentan minim literasi karena malas menggali pengetahuan yang berakibat kita gampang dibodohi oleh bangsa lain termasuk Arab, Zionis Yahudi, bangsa Eropa, dan bangsa lainnya. Cerita ini bermula dari seorang tokoh agama, kita sebut saja pendeta ataupun ustadz. Pagi-pagi yang cerah. Si tokoh agama ini memotong rambut, lalu ia segera pergi ke tempat tukang pangkas terdekat. Kebetulan bapak si tukang pangkas ini adalah ateis yang tidak mempercayai Tuhan. Si tokoh agama ini memulai perbincangan sembari pura-pura ramah tamah dan mencari korban berikutnya untuk dibodoh-bodohi dan ditipu. Lalu tanpa berbasa-basi lagi si tokoh agama langsung menanyakan kepercayaan si tukang potong rambut. Dengan sigap si tukang cukur rambut tadi menjawab, sambil tetap melakukan pekerjaannya sebagaimana mestinya tukang potong rambut. Maaf Pak, sebelumnya saya tidak mempercayai cerita halusinasi yang disuguhkan berupa kitab suci yang di luar logika saya berpikir termasuk agama, apalagi Tuhan. Makanya saya memilih tidak beragama, apalagi bertuhan, kalau memang Tuhan itu ada. Kemana Tuhan saat ada perang, kelaparan, dan bencana alam? Dan tindak kejahatan di dunia ini semakin merajalela di mana-mana. Sementara Tuhan tidak pernah menampakkan dirinya entah di mana rimbanya. Bukankah Tuhan itu katanya Maha Pengasih, Penolong, Cinta Kasih, dan Maha Segalanya? Lalu si tokoh agama pun berkata, saya juga tidak percaya ada tukang potong rambut di dunia ini. Si ateis menjawab, kan ini saya lagi potong rambut bapak sendiri. Lalu, kenapa di luar sana masih banyak yang gondrong panjang rambutnya dan terlihat tidak rapi? Seru tokoh agama itu. Ateis pun menjawab, merekalah yang tidak datang kemari untuk memotong rambutnya, bagaimana mungkin saya dapat memotong rambut mereka? Sembari berdiri si tokoh agama berkata, begitulah Tuhan itu. Bagaimana mungkin kamu dapat mengenal Tuhan itu sendiri sementara kamu tidak datang kepadanya? Lalu mengenal dia, maka si tokoh agama pun berbisik sambil membayarkan uang sebagai upah potong rambutnya. Lalu, si ateis pun mengangguk-anggukkan kepalanya sembari seperti menyetujui perkataan tokoh agama itu. Sebulan kemudian si ateis menjadi pendakwah dan bersaksi di depan umat kesana kemari diundang. Lalu menjadi tokoh agama terkenal di daerah maupun negaranya. Tak berselang lama, hampir 1 tahun lebih si tokoh agama yang mantan ateis tadi. Selain pendakwah sudah mampu mengembangkan usahanya dari hanya tukang pangkas. Kini juga dia mempunyai beberapa cabang usaha yang ada di mana-mana. Aset tanah, rumah mewah, mobil, dan harta yang bergelimpahan. Hartanya berasal dari bayaran umat yang memberikan bayaran atas khotbahnya dari sana kemari. Lalu 2 tahun kemudian, dia memutuskan untuk kembali ke ateis karena selain tidak jumpa dengan Tuhan, dia juga merasa bersalah karena sudah menipu para umat yang bodoh. Selain itu, dia sudah cukup harta dan tidak perlu lagi khotbah kesana-sini untuk menipu orang. Begitulah kira-kira analogi kebodohan bangsa kita. Mudah-mudahan masyarakat kita tidak lagi terbodohi oleh oknum-oknum pemuka agama, apalagi yang mengatasnamakan perintah Tuhan. Karena Tuhan hanya sebatas konsep yang katanya-katanya, lalu katanya, mulai si jenggot yang berjalan di air, menghidupkan yang mati, si momot yang bisa membelah bulan, dan masih banyak lagi cerita halu tanpa bukti, yang membuat kita malas mencari apa yang kita tidak ketahui, yang penting diimani. Kita hanya selalu berprinsip biar miskin di dunia asal kaya, di akhirat surga Firdaus. Hidup abadi yang tidak ada lagi miskin, kaya, dan konon sangat bahagia. Nyatanya itu semua hanya doktrin untuk membodohi. Menciptakan rasa ketakutan dan kekhawatiran di tengah hidup kita, agar kita gampang dikendalikan, dikontrol tanpa memiliki kesadaran, dan gampang diprovokasi para politik global. Kita negara merdeka yang melupakan moral budi luhur kita sendiri, dan kini terjajah oleh faham norma budaya bangsa lain, dan kehilangan jati diri menjadi pemuja cerita dongeng.
Mari menjalin persatuan yang telah koyak akibat dari politik kolonial dan para pedagang salas agama yang sudah memisahkan kita dari sekat agama, suku, dan budaya. Kalau kamu suka dukung channel kami ya. Oh iya, channel YouTube kami ada juga ya. Karena konten kami mengubah pola pikir Anda yang bodoh akibat terdoktrin menjadi agak sadar sedikit. Bagaimana tanggapan Anda? Jangan lupa komen ya. Saya hampir lupa, jangan pakai emosi ya.